Lalu kemudian di sini juga yang ketiga, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, 3 kali. Kenapa 3 kali disebut? Kok tidak cukup sekali saja? Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa ini hal yang pertama yang perlu kita perhatikan ya, bagaimana bahasa Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu mentakrir ya, atau menjelaskan sesuatu yang baru, yang bertentangan dengan hal yang sudah menjadi kebiasaan, maka Al-Quran menempuhnya ya, masalikul iqrar adalah bitakrir. Jadi cara Al-Quran untuk menjelaskan itu adalah dengan melakukan beberapa tahapan ya. Tidak hanya sekali dijelaskan, tetapi beberapa kali untuk memantapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan wa min haitsu, dan dari mana saja, kharajta, engkau keluar wahai Muhammad, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik, dan sesungguhnya ia itu artinya ketetapan untuk menghadap Ka'bah ya. Jadi ketetapan untuk menghadap Ka'bah, berkiblat ke Ka'bah, lal haqqu, benar-benar adalah suatu kebenaran, min rabbik, dari Tuhanmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lupa ya, tidak lengah dari apa yang kalian semua lakukan atau kerjakan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan dari manapun engkau Muhammad keluar, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, dan di mana saja kamu berada ya, kalian berada. Kalau yang pertama tadi pada Nabi SAW, yang kedua ini kepada kita semua, fawallu wujuhakum syatrahu, maka hadapkanlah wajah kalian semua ke arahnya. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah, li'alla, agar tidak ada alasan, li'alla, tidak ada alasan, yakuna linnasi 'alaikum hujjah, tidak ada alasan bagi manusia siapapun itu ya. Tentu saja yang dimaksudkan di sini adalah yang kufur, yang tidak beriman kepada Allah ya. Alaikum, atas kalian, untuk menentangmu ya. Hujjatun, tidak ada alasan bagi siapapun ya, untuk menentang kalian, illal ladzina zalamu minhum, kecuali mereka yang zalim. Wa liutimma ni'mati 'alaikum, agar aku sempurnakan nikmatku atas kalian, wa la'allakum tahtadun, dan agar kamu mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara sekalian, ini bagian-bagian akhir ya dari rangkaian ayat yang berbicara tentang tahwilul 44. Fawallu wujuhakum wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Nah, 1 kali itu ya. Kemudian ada juga yang kedua ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram ya. Lalu kemudian di sini juga yang ketiga, wa haitsu ma kuntum
Fawallu wujuhakum syatrah, 3 kali. Kenapa 3 kali disebut? Kok tidak cukup sekali saja? Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa ini hal yang pertama yang perlu kita perhatikan ya, bagaimana bahasa Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu mentakrir ya, atau menjelaskan sesuatu yang baru, yang bertentangan dengan hal yang sudah menjadi kebiasaan, maka Al-Quran menempuhnya ya, masalikul iqrar adalah bitakrir. Jadi cara Al-Quran untuk menjelaskan itu adalah dengan melakukan beberapa tahapan ya. Tidak hanya sekali dijelaskan, tetapi beberapa kali untuk memantapkan. Itu tidak hanya di dalam masalah kiblat. Mula menghadap Masjidil Aqsa ke Ka'bah, itu adalah perubahan hukum yang pertama. Karena dia pertama, maka harus ditegaskan berulang-ulang. Nah, ini Bapak-bapak Saudara adalah juga pendidikan dari Al-Quran kepada kita ya. Bagaimana kita proses untuk membangun satu perubahan, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, ataupun untuk masyarakat. Kalau diri kita ingin berubah, tidak bisa sekali saja kita melakukan suatu kebaikan. Misalnya kita ingin menjadi orang yang muhibbun liqiyamil lail, ya, orang yang senang bangun malam. Ya kan gak cukup cuman sekali doang. Ada 365 malam setahun. Kalau kita cuman sekali bangun malam, ya gak bisa kita menjadi pencinta bangun malam itu. Jadi harus terus kita upayakan. Kalau kita ingin menjadi muhibbun lis-shadaqah, orang yang pencinta sedekah, tidak bisa kita sedekahnya hanya sekali setahun. Harus kita seringkan, ulangi. Itu proses untuk diri kita. Dan itu berlaku umum Bapak-bapak Saudara, bukan hanya untuk urusan akhirat. Bahkan dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, keterampilan kita ya. Kita mau misalnya pinter, misalnya nih gampang-gampangnya kemarin saya dikasih kenyaman di sana di Labuan Lombok tuh. Saya lihat orang yang ngupas kenyaman, nggak bisa dia sepintar itu dengan sekali saja. Dia pasti prosesnya panjang. Makanya dia langsung. Jadi dia bikin bikin sendok itu ya dari kulit itu kan supaya makan kenyamannya kan kita perlu sendok. Nah kalau di tengah-tengah kebun kelapa kan susah cari sendok, maka sendoknya itu dari kulitnya itu tajam dia tuh kayak sendok beneran sekali. Itu butuh proses ya. Makanya ada yang disebut dengan teori 10.000 jam. Artinya orang itu bisa atqana syai'an ya ba'da takririhi, dia jago itu setelah dia membiasakan itu. Keluarga juga, masyarakat juga ya. Jadi jangan kita mau proses yang instan, ya harus ada waktu, ada ketekunan. Nah ini bagaimana Al-Quran mendidik kita ya. Padahal kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau, ini ya, Bapak-bapak Saudara coba kita renungkan. Innama amruhu, ya kan? Kalau Allah Ta'ala mau itu merubah hati manusia sekejap saja bisa, tapi Allah memproses kita. Kalau Allah mau mengeluarkan manusia, mempersingkat 9 bulan itu menjadi sesaat, bisa, tapi Allah pilih proses itu untuk kita belajar. Jadi semua yang terjadi, termasuk bagaimana Al-Quran membahasakan perubahan kiblat, ini adalah proses pembelajaran untuk kita. Itu yang pertama.